kita itu di dunia ini hampir 29% adalah daratan dan sisanya adalah 71% di lautan. Nah, padahal secara konseptual bahwa CO2 selain diserap oleh tumbuhan itu harus diserap oleh lautan. Padahal lautan adalah 71% kan. Nah, bahwa CO2 harusnya diserap di lautan karena apa? Karena di situ ada alga, tumbuhan-tumbuhan organisme yang menghasilkan fotosintesis dan terumbu karang. Nah, sekarang dengan CO2 yang naik, maka kerusakan yang ada di laut termasuk terumbu karang itu menjadi rusak. Fungsi hutan di daratan, ya, fungsi menyerap CO2 di daratan adalah hutan. Tetapi kalau di lautan apa? Pengganti hutan itu apa? Berarti adalah terumbu karang. Nah, terumbu karangnya rusak karena CO2. Menjadi apa? CO2 yang harusnya dihasilkan oleh daratan sekian, ditambah kerusakan CO2 yang dihasilkan oleh lautan. Yang harusnya CO2 itu dinetralkan oleh lautan. Dengan apa? Dengan fungsi terumbu karang. Nah, terumbu karangnya rusak karena CO2 yang tinggi di pemanasan global. Apa yang terjadi? Nah, sehingga yang tadinya CO2 sebagai sumber global warming yang dari daratan ditambah dari lautan. Nah, oleh sebab itu tentunya banyak negara-negara yang concern terhadap lautan karena lautan itu 71%. Bisa dibayangkan kalau lautan yang harusnya berfungsi menyerap CO2 sekarang jadi penghasil CO2. Apa yang terjadi? Nah, itu menyebabkan semakin cepat kerusakan yang ada di bumi ini gitu. Karena apa? CO2-nya yang double jadinya. Nah, oleh sebab itu banyak negara yang care terhadap terumbu karang. Terumbu karang itu adalah fungsi hutan di lautan. Ya kan? Hutan yang ada di daratan fungsinya menyerap CO2. Kalau di lautan terumbu karang dan organisme-organisme menghasilkan fotosintesis. Nah, kalau fungsi hutan di laut itu rusak, padahal 71% di dunia itu semakin parah ya. Kita akan mungkin lebih banyak bencana hidroklimatologi. Ya, begitu. Kemudian, pemanasan global. Nah, kita bisa lihat nih. Pemanasan global 1,5 derajat Celcius saja bisa menyebabkan terumbu karang menurun 90%, 70-90% ya. Dengan pemanasan global 1,5 derajat Celcius. Apalagi yang dikhawatirkan adalah 2 derajat Celcius. Kalau pemanasan global itu merusak terumbu karang hampir 70-90%, padahal terumbu karang itu adalah apa? Fungsi hutan di situ akan semakin parah gitu. Oleh sebab itu kita harus sebagai manusia yang hidup di dunia itu harus care terhadap itu, terutama laut. Kadang-kadang kita tidak peduli bahwa laut, hanya itu. Tapi ternyata laut itu hampir 71% yang menyebabkan kerusakan di dunia ini. Nah, apa yang terjadi kalau terumbu karang itu terjadi pemanasan global? Akhirnya terjadi bleaching. Namanya terumbu karang yang tadinya indah berwarna-warni tinggal putih gitu. Sehingga terjadilah bleaching. Berarti fungsi terumbu karang sebagai hutan di laut sudah tidak berfungsi lagi gitu. Tadinya yang fungsinya menyerap CO2 di laut tidak berfungsi lagi ya. Sudah di daratan gundul ya, terjadi eksploitasi hutan, ditambah di lautnya terumbu karangnya nggak ada, sehingga nambah itu semakin parah ya, pemanasan global ya. Nah, ini barangkali bisa dilihat nih, ada beberapa penelitian di pantai utara. Dilihat bahwa pantai terumbu karang yang ada di Laut Jawa itu sudah kelihatan sudah hancur, sudah putih gitu ya. Jadi fungsinya apa? Sudah tidak ada fungsi fotosintesis di situ. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan. Apalagi kalau misalnya kita tidak rawat, itu dikonservasi aja rusak gitulah. Apalagi yang tidak dikonservasi. Seperti kita ketahui bahwa Raja Ampat itu merupakan biodiversity terumbu karang terbaik di dunia ya. Nah, kalau kita tidak jaga,
ya sudah, berarti kan akan semakin parah gitu ya kondisi di dunia ini. Hal-hal itu bisa menyebabkan terhadap berbagai macam penyakit ya. Nah, di sini juga peningkatan, ini kan ada data bahwa peningkatan suhu karena apa? Karena CO2-nya naik, panas kan ya. Sehingga apa, peningkatan suhu di bumi yang dikhawatirkan adalah bencana naik 2 derajat Celcius itu. Kalau 2 derajat Celcius kira-kira menjadi apa ya? 1,5 aja bisa merusak terumbu karang gitu. Sehingga apa yang terjadi? Permukaan air laut menjadi naik. Karena apa? Kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Apa tidak mungkin sih dunia isinya air tok gitu kan? Karena apa? Mencair semua kan. Banyak pulau-pulau yang dulunya indah ternyata ketutup air. Akhirnya sudah tidak ada, itu hilang. Ini terjadi di daerah-daerah, misalnya daerah-daerah Semarang gitu, yang dulunya kita lihat tahun 2000 itu masih bisa ada rumah di situ ya, di pantai, pinggir pantai. Sekarang udah nggak ada karena habis. Karena apa? Garis pantainya naik gitu ya. Jadi beberapa garis pantai di Pulau Jawa itu garis pantainya ditambah lagi subsiden ya, ambles gitu ya. Berdasarkan penelitian bahwa di pantai utara itu setiap tahun turunnya 2 cm sampai 12 cm. Bayangkan saja ya. Bisa dilihat nih. Nah, negara Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya punya garis pantai. Kalau dilihat dari tahun 2009, 2012, 2005 dan sebagainya, gitu kan garis pantainya maju. Yang tadi saya jelaskan bahwa pada tahun 2000 ada rumah, ternyata sudah nggak ada karena garis pantainya maju. Ya, pernah ingat saya barangkali di daerah Demak itu ada suatu rumah atau masjid ya, masjid yang dulunya itu orang bisa beribadah di situ, sekarang sudah nggak ada gitu. Sudah tenggelam gitu. Itu yang kita harus jaga sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap bumi ya. Jadi perlu itu ya. Nah, rentan banget gitu. Jadi di sini di Indonesia sangat rentan kenaikan permukaan air laut dengan garis pantai sepanjang 20.000 km. Kenaikan itu akan menenggelamkan berbagai daerah di sekitar itu. Padahal 20.000. Kalau misalnya garis pantainya naik setahun 5 cm, lama-lama habis ya. Di sini Semarang juga ada nih, daerah Semarang, bahwa garis subsidennya semakin turun ya. Dari tahun 2000 misalnya 2020 sampai 2020 dari 2 cm turun 1,17 cm. Jadi amblesnya itu, jadi subsidennya itu antara 1,5 cm sampai 12 cm gitu. Nah, kalau kita tidak jaga, terutama tidak menjaga lingkungan, ya akhirnya lama-lama garis pantainya maju dan mungkin Semarangnya akan rob ya, tenggelam gitu ya. Nah, itu yang perlu kita jaga, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Semarang, di garis pantai yang ada di Indonesia yang 80.000 itu ya. Di sini ada gambar bahwa di sini dilihat bahwa ternyata garis pantainya memang maju. Itu yang harus kita jaga ya. Ya, di daerah Tabanan, Jepara itu garis pantainya maju. Ini apakah kita ini 2002 ke 2015, kira-kira 2023 ya,